Terus bulan. ngumpulin modal, Ngumpulin merintis, modal. beli ini sedikit-sedikit. Oke. Ini lokasinya di mana Denny? Lokasinya di KM 5 Talang Ratu di belakang Kedai Dalu samping Panti Asuhan Attaqwa Palembang. Wow, lengkap nih aneh. Oke, boleh lah. Nah, jadi alhasil Denny Harto menjadi sosok barberpreneur muda untuk saat ini yang memang menekuni usahanya. Jadi tidak ada terikat kerjaan yang lain-lain lagi ya. Tidak bebas. Jadi memang menggeluti usaha ini. Oke, nah Denny, mungkin dari sekian lama gitu ya, dari 6 tahun Denny berkarir ini sebagai barberpreneur muda ini juga banyak sekali mungkin tantangan yang ditempuh ya, atau mungkin pernah berpindah-pindah tempat juga kah, atau di tempat itu aja dari awal? Udah 2 kali pindah. 2 kali pindah. Oke, nah itu pasti mempunyai cerita masing-masing dari setiap Iya. tempat ya. Oke, adakah kejadian yang paling berkesan mungkin yang Denny ingat selama membuka usaha ini? Apa gitu? Paling susahnya tuh kayak orang lagi motong rambut tuh di bidangnya anak-anak gitu. Oh, Rewel. ada tantangan tersendiri Tapi ya. dari situ juga banyak belajar, bisa sabar gitu. Bisa ngertiin anak-anak gitu. Oke. Kalau mau marah-marah tuh kan nggak bisa. Nanti takutnya salah. Oh, data orang barber di situ nggak enak gini. Kan nggak enak. Iya betul. Jadi pelayanan ya. Pelayanan lebih diutamakan. Jadi kalau dari anak-anak tuh harus sabar. Dari situ juga bisa belajar sabar. Oke. Jadi memang pelayanan harus diutamakan. Kalau ini kan bisa dibilang juga bidang jasa ya. Jasa. Bidang jasa. Jadi pelayanan selalu akan menjadi nomor satu di mata customer. Dan customer itu juga pasti akan mengingat setelah dia melakukan potong rambut di sana pasti akan diingatnya kembali perlakuan dari si barbernya ini sendiri, si apa namanya tukang, bukan tukang sih, apa namanya Pak? Apa sebutannya itu Kak Den? Kalau misalkan pencukurnya ya, pencukur rambut itu sendiri, hair apa? Hairstyle. Hair style dan juga haircut ya. Oke, nah jadi di setiap momen itu berarti ada juga kejadian yang kayak misalkan kayak anak kecil tadi ya, yang mungkin susah dikendalikan, Ada terus juga yang nangis. ada yang nangis, terus juga waktu pertama-tama Denny waktu selesai dari kursus itu berarti ini langsung buka sendiri. Enggak langsung buka. Gimana? Itu ikut orang dulu selama 6 bulan. Aku ngumpulin modal dulu itu. Jadi Aku kayak beli kaca, aku beli kursi, terus aku beli mesin yang lainnya. Pokoknya modal sendiri. Kalau dari modal orang tua nggak ada. modal sendiri. Wow, tabungan sendiri. mantap. Jadi dari hasil kerja dulu ya. Hasil kerja dulu, setelah itu baru memang ibaratnya udah niat sekali dengan niat usaha ini. Jadi betul-betul dikumpulkan uangnya dari satu persatu ya. Alhasil bisa membuat usaha seperti ini. Luar biasa pencapaian dari Pedamaran tadi ya. Dari Pedamaran. Dari Pedamaran merantau ke Palembang bisa menjadi orang yang betul-betul bermanfaat lah ya. Tentunya untuk keluarga juga pasti. Iya, untuk keluarga nggak makan sendiri. Nggak makan sendiri karena juga hasil pasti akan selalu diberikan kepada keluarga. Mau banyak ataupun sedikit pasti akan selalu berbagi. Karena kita mencari berkah juga ya. Dengan ridho Allah pastinya memberikan sebagian penghasilan kita untuk keluarga tentunya orang tua yang pasti ya. Baik. Nah, jadi waktu awal pertama itu ikut orang dulu. Ya, ikut orang tuh selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Tapi orang itu juga merintis gitu, juga merintis dari nol. Jadi seolah-olah dia merintis itu berasanya aku yang buka di situ. Oh, dia dari nol juga. Jadi gimana maksudnya? Dia yang punya modal atau gimana? Dia yang punya modal, yang sewa ruko, aku yang kerja. Oh. Oh iya win-win solution lah ya. Oke, jadi dia yang punya saham, kamu yang sebagai penggiatnya. Tapi nggak apa-apa kan, oleh karena itu juga ya secara positif bisa mencuri ilmunya juga, bisa ngumpulin modal juga dari situ. Iya, menambah jam terbang. Jadi semakin banyak kepala orang yang dipangkas rambutnya akan semakin terlatih juga ke depannya. Oke. Jadi pernah Denny merasa satu customer gitu ataupun satu pelanggan yang waktu dipangkas kayak ngerasa gagal gitu Denny, pernah? Pernah. Awal saya kerja di pangkas rambut ikut orang. Gimana tuh ceritanya? Itu orangnya tuh mau motong rambut. Saya mintanya potongannya gini.
Oh, aku bilang ini cepak pak. Iya nggak apa-apa cepak. Aku bikin cepak. Pas selesai cepak itu bukan kayak gini katanya. Dia pakai rambut kamu. Kalau kayak rambut saya panjang pak, bukan cepak ini. Ini malah di sini agak panjang. Kalau kiri kanannya kosong. Tadi mintanya kayak gitu. Tapi tadi mintanya dari cepak. Sudah katanya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah bapaknya masih balik lagi. Setelah 1 bulan kemudian bapaknya balik lagi. Oh, miskomunikasi ya. Oke, tapi pernah adakah konsumen yang marah-marah gitu karena nggak terima rambutnya nggak sesuai dengan ekspektasi yang diharapin? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada Nggak ada. ya. Oke, dan juga cara apa namanya menyikapinya juga dengan bijak ya. Oke, karena kan pasti Denny juga setuju. Setiap orang tuh kalau setiap kepala itu beda cara memotong rambutnya ya. Beda Oke. kepala, beda bentuk nanti. Beda bentuk. Oke. Jadi yang menurut Denny yang agak susah nih, tipikal kepala yang seperti apa nih? Yang agak PR gitu. Yang agak peyang lah ya. Oke, yang nggak simetris Oh, ya. kadang orang tua sendiri yang bilang, Dek, kalau potongnya ini jangan terlalu tipis soalnya kepalanya peyang. Kadang kita juga udah ngerti, kita iyakan aja, iya Iya bisa. iya. Soalnya kan apa namanya? Soalnya kan anak-anak tuh kalau botak dikit sekolah kadang malu gitu kepalanya peyang. Jadi makanya ditebelin dulu kalau motong itu. Jangan terlalu tipis kata ibunya. Mm-mm. Tapi iya yang sedikit iya yang nggak simetris ya. Karena itu juga akan mengurangi nilai kepercayaan diri dia nanti. Aduh, tapi emang sebenarnya jadi apa ibaratnya apa haircut tadi ya, itu ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya kalau misalkan nggak sesuai dengan harapan. Kalau nggak tahu dasarnya motong rambut itu agak susah, tapi kalau udah tahu dasarnya udah mudah gitu. Oke, nah udah disinggung nih dasar-dasarnya. Coba kalau dasar awalnya tuh gimana nih yang perlu dilakuin misalkan? Kalau yang perlu dilakuin tuh paling kalau kita motong tuh pakai nomor 2. Seandainya takut ketipisan ya pakai nomor 4. Oh, itu nomor 2, nomor 4 maksudnya apa? Kalau nomor 2 tuh ukurannya sekitar 4,5 cm. Oke, oh rambutnya ya. Heeh. Soalnya kan kalau dia nyukurnya agak tebal jadi tidak terlalu takut gitu, tidak terlalu tipis. Kalau dia udah ketipisan susah buat dibenerin. Susah buat dibenerin. Oke, setuju Kak. Kalau misalkan dia masih panjang masih bisa diedit ibaratnya ya. Masih bisa diedit. Tapi kalau misalkan udah ketipisan, wah terpaksa nak nunggu lagi ya. Nunggu lagi. Oke, tapi Denny dari keluarga ada juga yang berbakat seperti ini juga? Nggak ada. Oh, nggak ada, Denny Aku sendiri. sendiri, ya. Oke, kalau dari background keluarga kerjanya rata-rata apa? Ada yang kerja di pabrik, sama juga ada yang wira swasta gitu. Oh, wira swasta juga. Oh, berarti Denny ibaratnya memang sendiri nih dari Pedamaran sana ya, dari Pedamaran merantau ke Palembang memang usaha sendiri. Iya. Nggak ada keluarga juga yang membantu berarti di sini. Viewer sendiri. Vira sendiri. Wow, Ide sendiri. mantap. Ini salah satu pencapaian yang luar biasa nih oleh putra daerah Pedamaran ya, berhasil merantau menaklukkan ibu kota ibu kota Sumatera Selatan Palembang ini dengan berusaha sebagai apa namanya pangkas rambut ya. Oke, baik. Dan ini selain pangkas rambut ada keahlian apa lagi? Makeup bisa? Makeup nggak bisa. Oh, makeup nggak bisa, tapi ada kemauan untuk belajar ke arah sana? Belum ada. Belum ada. Kalau hairstylist itu beda ya? Beda. Hairstylist itu menata rambut. Nah, itu sebenarnya lebih susah ya. Lebih susah. Tapi kalau dasarnya pasti gampang gitu. Oke, tapi Denny ada kemauan ke sana. Pengen sih. Tapi belum ada gurunya. Belum ada gurunya. Tapi Denny kelihatan dia memang anaknya mau belajar gitu ya. Pengen sesuatu yang baru lagi. Karena itu kan ibaratnya masih relate, masih satu apa namanya? Ya satu ini ya, masih satu bidang lah ya. Masih satu bidang kayak hairstylist, yang berhubungan dengan jasa-jasa mempercantik atau memperganteng. Iya. Muse. Nah, itu juga bisa menjadi alternatif yang bisa dilakuin juga untuk gebrakan-gebrakan terbaru dari Denny nanti ya. Oke, baik. Panjang sekali tentunya cerita Denny dari Pedamaran ke Palembang merantau dengan usaha yang gak main-main, alhasil bisa membuat satu usaha dan juga satu tempat yang saat ini bisa dibilang juga berpenghasilan yang bisa juga membantu perekonomian keluarga dan juga perekonomian Denny sendiri. Nah, kita akan lanjut lagi bincang-bincang sama Denny. Kita dengarkan dulu lagu dari Pili ini langsung. Lagu dari Sendiri ada Keliling Palembang. Tetapi dari Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli kemplang. Kakak suko, adik pun ribang, payo kita keliling Palembang. Pergi jalan ke Pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak mau tahu adik
tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belidoh. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau adik galak setuju, kawani kakak tua sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara, juga bisa membangun kota. Ayo kanjo ke dusun kita lemah lanian. Tempatnya urang beladas, baca mancing, baca berperahu. Jalan ke darat nonton pengantin, bujang dan gadis berkumpul galau. Aso senang di dalam hati, kalau telia budanya diri. Rumah rakit berbaris-baris, nambah eloi batang hari. Tempat kita melinyo pempek, kerupuk lempang 100%. Payu kanco
cepat ke siko urang bisiko ramalah kalau suara besar bukan nak marah itulah tandonyo bebaso payu kanjo cepat ke siko urang bisiko ramalah kalau suara besar bukan nak marah itulah tandonyo bebaso itulah tandonyo bebaso itulah tandonyo bebaso. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya Allah Sobat Budaya, masih berewang kami berdua tentunya di menit ke-28 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya. Kita masih bersama dengan owner Pangkas Rambut Barokah Deni Harto dan juga masih membahas tentang skill hebat dan bermanfaat. Kajian barber trainer muda, usaha pangkas rambut bukan hanya untuk orang tua. Nah, kita sapa lagi. Cak Mano Deni masih aman? Aman. Aman terkendali ya. Oke, Denny juga termasuk orang yang suka lagu-lagu daerah kah? Suka. Suka. Masih ingat pertama yang kamu tahu lagu daerah apa? Kabupaten Oki. Kabupaten Oki, lagu siapa itu? Pak Adon Biscuit Band. Oh, Pak Adon, Biscuit Band, guru kita ya. Sapa-sapa dulu untuk Pak Adon ya. Dak? Oke, siang Pak Adon. Jatuh. Oke, Denny kita kembali ke topik lagi. Tadi sudah diceritakan juga asal muasal juga Denny merintis sebagai pangkas rambut ya, pangkas rambut Barokah ini. Betul. Pilih sebenarnya bingung nih apa nih sebutannya sebenarnya kalau untuk pencukur itu ya. Haircut tadi kali ya. Ada yang bilang barbershop, ada yang bilang tukang cukur. Banyak sih pangkas rambut, macam-macam ya. Tukang cukur Orang tapi nyebutnya tuh macam-macam. tapi kayak misalkan tukang cukur, aduh tukang kayak gimana aja, kayak gimana ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Oke Denny jadi sekarang ibaratnya usaha ini yang untuk penghasilannya bukan untuk Denny sendiri ya. Bukan. Tapi juga untuk membantu perekonomian keluarga tadi. Nah kalau Pilih boleh tahu mungkin ekonomi keluarga yang seperti apa yang Denny bantu nih, atau sehari-hari atau mungkin ada waktu-waktu tertentu? Kadang sehari-hari nyampur lah ya. Nyampur. Okay. Kadang bulanan gitu. Bulanan Kadang juga. lagi dihubungin dari kampung minta gini-gini ya dikasih. Oke, berarti Tapi bulanan selalu ada. Oke, pantesan berkah banyak terus ya. Ibaratnya konsumennya ngalir terus karena memang ini juga dirintis ridho keluarga juga ya. Oke, baik. Nah, mungkin kita langsung ke pencapaian tertinggi nih yang pernah Denny raih nih selama Denny berusaha di Pangkas Rambut Barokah ini. Pernah apa nih? Pernah memberikan apa ke keluarga atau ke orang tua gitu? Kalau ke orang tua udah ngumrohin ibu sih, Masya Allah, luar biasa. Itu tahun berapa? Tahun kemarin atau tahun ini? Udah 2 tahun kalau nggak salah. Oh, 2 tahun yang lalu. Udah 2 tahun yang lalu. Oke, berarti ini memang jeripaya Denny sendiri ya. Oke, jadi Sekarang bisa nggak nyangka juga kok bisa gitu ya. kok bisa gitu karena keuletan dan juga kegigihan tadi yang betul-betul dilakukan, karena Denny ibaratnya bekerjanya ikhlas ya. Ikhlas banget lillahi ta'ala untuk keluarga, untuk merubah diri sendiri ya, dengan perekonomian juga yang stabil. Pasti membuat orang-orang juga akan terinspirasi nih tentunya kan. Oke, jadi setiap pekerjaan itu nggak melulu dipandang sebelah mata gitu ya. Selagi itu halal, selagi itu menghasilkan, ya kenapa enggak gitu kan? Jalanin dulu. Oke, berarti Denny ini sudah anggap ini memang bagian dari hidup Denny Pangkas Rambut ini ya. Oke, jadi sampai kapanpun insya Allah akan terus dijalani. Oke, baik. Denny ada goal tersendiri yang nanti akan Denny, misalkan Denny pengen ini, misalkan ke depan pengen pangkas rambutnya seperti ini, ada? Ada. Gimana tuh? Spill dikit. Kalau dari yang itu sih kayaknya mau mengubah ini apa? Kalau nanti ada rezekinya
Paling mau beli kios sendiri gitu biar nggak nyewa lagi. Oke, oh tempat. Oh saat ini masih ngontrak. Masih ngontrak. Oke, masih ngontrak. Masih ngontrak aja udah gini loh. Apalagi nanti kalau udah punya kios sendiri. Wow, mantap, mantap, mantap. Jadi itu goal terdekat yang akan Denny lakukan ya. Masih Yang akan nabung Denny juga raih, masih nabung juga. Oke, baik, baik. Oke, rencananya mau tempat yang seperti apa nanti yang akan dicari? Yang akan yang biasa-biasa aja yang sederhana. yang sederhana. Oke, yang penting lokasinya ramai gitu ya. Pinggir Ramai jalan lah. penduduk, pinggir jalan juga. Karena tempat itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi omset juga, mempengaruhi omset. Tapi kalau misalkan udah punya langganan banyak, dan ini udah punya langganan banyak, Alhamdulillah. udah banyak dari segala penjuru Palembang sepertinya ya. Alhamdulillah ada. Oke, dan saya pilih juga pernah beberapa kali main ya, karena itu pelanggannya nggak putus-putus, pasti ada. Kayaknya ngobrol sama Denny sebentar aja kayak, waduh susah banget ya. Karena memang nggak ada jedahnya gitu. Dan Denny saat ini juga masih sendiri gitu kan, belum ada bantuan siapapun atau mungkin karyawan yang nge-backup gitu. Ada keinginan juga mau menambah karyawan gitu Denny, atau masih santai dengan diri sendiri? Masih santai dengan diri sendiri. Masih santai dengan diri sendiri. Oke, Masih bisa dilakukan sendiri kalau Oke, kerja. tapi ke depan ada rencana Mungkin mau ada. karyawan. Oke. Mungkin Denny ini kalau misalkan pilih bilang masih belum percaya gitu ya Iya. dengan karyawan, soalnya kan beda tangan beda hasil ya. Bertangan beda hasil. Oke, walaupun treatmentnya sama, cara bekerjanya sama, cara Orang tuh belajarnya nyarinya sama. kenyamanan kalau motong rambut tuh. Iya, oke. Kalau misalkan kayak membikin sesuatu atau membikin makanan gitu kan. Ibarat katong Palembang itu mugol lah resepnya sama ya, tapi kalau misalkan Rasanya beda. ini Nah, tangan wong itu nian pokoknya. beda tuh lah rasanya. Ada yang kemanisan, ada yang keasinan ya. Pokoknya itulah memang ibaratnya harus dari orang itu tersebut nian yang betul-betul meracik gitu ya. Nah, meracik. Oke, baik. Nah, dan ini berarti sesuatu yang luar biasa kalau udah bisa memberangkatkan orang tua umroh gitu. Itu mengalir sendiri aja atau Denny udah punya memang diplanningkan dari awal? Oh, umroh itu. Atau sudah direncanakan? Sudah direncanakan tapi nabung dulu. Soalnya kan ibu juga sering ngomong gitu. Ada tetangga tuh yang umroh gini-gini. Ya aku bilang diam dulu nanti. Diam-diam langsung ya didaftarin gitu. Oke. Alhamdulillah dari situ sudah bisa bantu keluarga yang lain juga kalau lagi butuh ini ada tabungan ini sudah kita beli aja gitu. Kayak ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Bener. Oke, jadi bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, Bisa tapi membantu juga orang lain juga. berkah untuk keluarga. Oke. Nah, Denny pertama waktu di Pangkas Rambut Barokah ini kemarin waktunya ikut orang dulu pertama ya. Ikut orang dulu. Ikut orang dulu. Berarti yang pertama itu yang dieksekusi atau mungkin di gunting rambutnya siapa nih? Model-modelnya pertama. Langsung orang. Orang langsung. Orang langsung nggak patung. Misalkan ada modelnya dulu gitu, nggak ada Nggak ya? ada. Kalau dari tempat kursus ada, tapi aku pengennya langsung praktek gitu. Langsung praktek. Oke, jadi Jangan lama-lama teori, langsung praktek. iya bener-bener. Pengen cepet langsung bisa kemarin tuh. Iya karena ibaratnya waktu adalah uang ya. Jadi semakin cepat kita juga semakin cepat pula kita buka, Iya. cepat juga menghasilkan gitu. Betul. Oke. Nah, jadi Denny ini pernah waktu masih ingat nggak misalkan dalam sehari pernah dapat konsumen berapa banyak? Masih ingat berapa kepala gitu? Masih. Kalau dari kepalanya nggak ngitung sih, cuma ngitung uangnya aja. Gitu. Uangnya aja. Boleh nggak sepil? Boleh. Berapa tuh? Pernah paling banyak nih. Paling banyak. Pernah paling banyak itu 1 juta dari jam 1 sampai jam 10 malam. 1 juta. Itu pure potong rambut semua atau ada yang Potong lain? rambut semua. Wow, itu aduh luar biasa. Kalau hari-hari biasa tuh kadang 400 sampai 500 lah. 500. Oke. Kalau mau menjelang lebaran berapa nih? Wah, itu nggak tentu ya. Sampai jadi keriting. Sampai nggak tidur lagi ya. Kaki di kepala di kaki. Kalau malam lebaran itu malam puncak. Kalau kata orang tuh malam puncak. THR. Gimana? Itu lebih besar lagi omsetnya. Lebih besar lagi. Kalau saya sendiri paling itu dapat 2.500.000 ya motong semua itu. Wow. Belum yang warna rambut.
Oke. Tapi itu nggak duduk berdiri. Berdiri. Oh. Oke. Nah, jadi ibaratnya yang ini yang stepnya paling paling ribetnya, yang paling PR nih, paling susah itu yang mana ya? Mewarnai ya? Yang mewarnain soalnya lama. Yang mewarnai lama. Terus juga banyak juga step by stepnya juga ya, langkah-langkahnya juga. Oke. Jadi pernah waktu mewarnai nggak sesuai ekspektasi konsumen? Pernah. Pernah. Tapi konsumennya juga bohong. Kan ditanya, Kak, rambutnya udah pernah dihitamkan belum? Oh, nggak pernah. Ya kalau dihitamkan gue bilang nggak bisa, nanti rambutnya rusak kayak bulu jagung gitu, getas gitu. Iya. Oh, nggak pernah. Pas lagi dicoba, kok hasilnya merah ya? Ini dihitamin nggak? Enggak katanya. Oh. Pas kutanya lagi dia ngaku, iya Kak, saya ini apa? Rambutnya saya hitamin. Oh, pantes nggak bisa. Iya. Kalau dihitamin nggak bisa, biar 5 kali dikasih obat nggak bisa, rusak rambutmu. Oke. Nah, itu kalau misalkan yang kayak gitu ada waktu tersendiri kayak misalkan dalam waktu 5 tahun baru bisa dia atau gimana? Paling 5 sampai 6 bulan. Oh, 5 sampai 6 bulan baru Tapi bisa. kalau rambutnya sering dipotong, paling 3-4 bulan bisa. Iya, dia kan numbuh lagi rambut baru kan. Jadi baru lagi rambutnya pasti masih bisa. Tapi kalau misalkan itu kendalanya seperti itu. Kalanya. Kalau misalkan Dia kalau udah dihitamin, dihitamin agak susah masuk bleachingnya tuh agak susah masuk. susah masuknya kalau di bleaching lagi. Oke, nah ini pelajaran juga nih dan juga informasi untuk sobat budaya yang pengen nanti mewarnai rambut. Oh ya, kita sampai lupa nih, invite sobat budaya yang pengen gabung boleh di 351656 atau di WhatsApp juga di 0897 7888 yang pengen tanya-tanya seputar pangkas rambut barokah atau mungkin seputar perawatan rambut boleh bersama Denny Harto tentunya di 351656 boleh sekali lagi atau di 0897 7888 Oke, nah baik. Jadi menurut topik hari ini pangkas rambut ini atau barberpreneur ini bukan hanya usaha yang mengacu kepada orang tua ya. Dan juga saat ini anak muda juga banyak sekali nih yang sudah bergeliat dengan usaha ini. Dan juga memang sesuatu yang menjanjikan juga karena kan ini merupakan kebutuhan ya. Setiap hari itu selalu Setiap ada. hari pasti ada. Dan rambut orang itu pasti akan panjang terus. Oke, jadi ini juga menjadi salah satu pencarian yang betul-betul saat ini akan ditekuni oleh Denny ya. Betul. Oleh Denny Harto tentunya. Oke, baik. Denny, nanti kita bakal balik lagi. Boleh, siap. Kita dengerin dulu satu lagu dari Palembang ya. Siap. Ada Ayam Jago. Tetap di Radio Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Purun adalah tanaman hidup di lahan gambut Kecamatan Pedamaran. Karena kreativitas turun-temurun di masyarakat, purun yang aslinya adalah rumput atau gulma yang ada di lahan gambut dapat dianyam menjadi tikar. Tikar purun memiliki beberapa motif seperti sisik salak dan motif penjalur. Hal ini sesuai dengan warna serta teknik anyaman. Pewarnaan ini menggunakan sumbo, yakni pewarna yang diambil dari getah-getahan atau kulit buahnya. Selain dibuat tikar, anyaman purun juga bisa dibuat menjadi tas, kotak souvenir, dan lain-lainnya. Para pengrajin tikar selalu setia menjaga purun sebagai kebanggaan identitas Pedamaran. Kini mereka berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk menjaga kelestarian lahan gambut tempat purun itu berasal, agar tikar purun tetap dapat mereka anyam. Kita itu beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya. Kita itu sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai. Berdamailah walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, 44 menit lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana berada. Kita masih bersama dengan owner Pangkas Rambut Barokah, masih bersama dengan Denny Harto. Sapa kembali. Oke. Denny, tadi kita sudah banyak membahas tentang usaha yang dijalani saat ini dan juga cerita di balik usaha ini juga ya. Oke. Nah, kalau Denny sendiri mungkin bagi tipsnya kali ya untuk orang-orang yang mungkin mempunyai skill yang sama seperti Denny tapi masih stuck dengan zona nyaman mereka dan tidak ingin mengeksplor kemampuan yang mungkin kalau misalkan ditekuni bisa menjadikan ladang rezeki juga ya, bisa menghasilkan uang juga nih. Gimana nih tipsnya untuk memulai usaha seperti Denny? Kalau tipsnya sih yang pertama harus siap modal ya, modalnya harus double. Oke. Karena dalam setahun itu belum tentu modal itu balik. Karena kalau merintis itu pedih-pedih banget sih, sehari itu kadang nggak ada yang motong gitu. Maka kita tuh harus siap modal, dari itu double lah modalnya. Oke, harus terima konsekuensi juga ya. Namanya usaha juga nggak sepenuhnya rame terus gitu. Nggak, ibaratnya nggak pasang terus. Kadang orang tuh datang sekali nyoba dulu bagus nggak gitu. Oke, baik. Iya, orang tuh pertama tester dulu ya. Tester dulu. Dengan usaha yang kita lakukan tadi, teknik kita mendekati konsumen ya, terus juga membuat dia nyaman, itu juga menjadi pertimbangan mereka untuk balik lagi. Betul. Gitu. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu ya ibaratnya jalanin dulu ya. Oke, jalanin dulu. Harus jangan terima sepi ramenya harus terima. Iya, jangan berharap benefitnya dulu, untung dulu, Bang ya. Hitung-hitung melancarin tangan dulu lah. Iya, nambah-nambah jam terbang ya dak. Betul. Kalau misalkan sudah 1 tahun 2 tahun, nah pasti akan lincah dewek tangannya dak. Oke, nah itu untuk tips untuk para pemula yang pengen membuat usaha yang terkait dengan usaha pangkas rambut. Boleh sebelum kita tutup di 351656 tadi sudah ada yang menyenggol sepertinya. Telepon kita boleh ditelepon kembali yang pengen bertanya dengan Denny Harto selaku owner dari Pangkas Rambut Barokah Palembang yang beralamat di Jalan Letnan Murad KM5 Talang Ratu belakang kedai Dalu samping Panti Asuhan At-Taqwa. Nah, boleh langsung meluncur ke sana yang pengen merasakan sensasinya gitu ya. Pengen merasakan hasil langsung bagaimana karya dari Denny Harto nanti akan nge-treat rambut Anda sesuai dengan yang diinginkan nanti ya. Oke. Nah, kalau harganya gitu nih. Kalau misalkan potong rambut berapa nih rata-rata yang diambil? Kalau dari harga tuh macam-macam ya. Kadang kita kasih harga 15, ada yang ngasih 20, ada yang ngasih 25, ada juga yang ngasih 50. Oh, 50 juga. Oh, berarti dia puas. Tergantung dari pelayanan kita sama customernya gitu. Berarti puas banget kalau 50 tuh ya. Kayaknya sesuai dengan di luar nalar dia sepertinya. Di luar dengan apa yang diinginkan. Wah, ini lebih dari ekspektasi aku. Kasih bonus ya. Oke, tapi sering gitu seperti itu. Sering, setiap hari itu pasti ada. Ada yang ngasih 25, ada yang ngasih 20. Tapi kalau standarnya berapa? Kalau yang dipasang di bandrol harga gitu. 15.000. Oh, 15.000.
Oke, berarti termasuk apa namanya, nggak terlalu mahal ya? Nggak mahal. Karena kan zaman sekarang kan orang udah 25, 25, 30. 30, Iya, di barber-barber kan seperti itu. Padahal ya mungkin yang membedakan tempat aja kali Tempat ya. aja. Tempat, kalau misalkan hasil ya boleh diadu gitu ya. Hasil boleh diadu loh dengan pangkas rambut Barokah ini sudah teruji secara klinis ini. Betul. Oke, baik. Luar biasa. Nah, jadi Denny, boleh harapan ke depan lagi kita utarakan untuk ke depan nanti pengennya pangkas rambut Barokah ini seperti apa, atau Denny udah punya konsep sendiri gitu, pengennya seperti apa nanti dari pangkas rambut Barokah ini? Pengennya ditambah AC lagi biar konsumen tuh kalau datang nggak terlalu kepanasan gitu. Oh, mau nambah AC gitu. Oke. Ini di tempat yang saat ini ini Yang didudukin sekarang. yang didudukin sekarang. Tapi untuk goal ke depannya dalam jangka panjang pengen punya Pengen punya kios sendiri. Yang pasti tetap di Kota Palembang tetap ya. di Kota Palembang. Oke, karena ini memang menjanjikan ini kalau menurut Denny sendiri. Soalnya kalau di Palembang ini enak, kalau mau mudik cuma 3 jam nyampe kampung. 3 jam ya. Ini pertanyaan terakhir Denny, kenapa nih Denny bisa yakin kalau usaha ini nih bisa maju gitu? Kalau usaha pangkas rambut ini? Meyakinkan sih, karena sehari-hari itu pasti ada. Pasti Kalau dari kerja tuh kan kita nggak tahu. Entah besok kita resign, entah masih dipertahankan orang gitu. Apalagi sistem kontrak ya. Mm-mm. Oke, jadi kalau ini memang usaha diri sendiri. Usaha sendiri. Terus juga yang mengelolanya diri sendiri. Keuangan kita juga, segala sesuatunya kita juga. Betul. SOP-nya dari kita juga. Bebas ya. Nah, Mau nanti, buka jam 1, mau buka sore, mau buka jam 6. Oke, kira-kira nanti kalau misalkan ada pegawai baru nih, seperti apa yang Denny pengen? Kalau ada pegawai baru sih bekerjalah senyamannya gitu ya. Aturannya nggak terlalu banyak-banyak lah. Iya benar. Senyaman mereka kerja gitu. Yang penting jujur. Soalnya kalau jujur tuh susah cari orang jujur. Bener. Kalau jujur itu pasti nomor 1 ya di semua corporate juga, di Betul. semua perusahaan kejujuran itu paling utama. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul, Jadi kita betul, harus jujur dengan apapun yang kita lakukan saat ini. Apalagi perihal keuangan gitu ya, keuangan, finance itu kan sensitif nih. Sensitif banget. Godaannya juga menggebu-gebu, bukan luar biasa. Kalau misalkan udah pegang uang yang lumayan banyak, pasti pikiran Kabur kemana-mana. Iya, pikiran kemana-mana. Dan itu yang paling kita hindari, apalagi untuk pelaku usaha yang pengen merekrut orang untuk bergabung gitu. Betul. Kan. Apalagi ibaratnya ini sudah Denny rintis dari awal gitu ya. Dari nol. Dari nol, dan juga dirusak citra oleh satu orang gitu. Tapi juga dengan keterampilan yang 11-12 sama Denny lah ya. Iya. Yang harus, kalau misalkan Asamonian tuh mungkin belum. Kali ya. Itu kan butuh waktu. Minimal bisa cerminan Denny lah. Betul. Cara mengeksekusi konsumennya, pelayanan, cara nge-treat konsumen. Oke, baik. Denny ada rencana mau buka kursus juga kah? Belum ada. Mau buka privat gitu? Belum ada. Paling kalau teman pengen dicariin Belajar. gitu. Ada sih yang minta diajarin, ada. Oke, sebenarnya kalau menurut Denny sendiri belajar pangkas rambut ini susah nggak? Enggak susah. Nggak susah. Oke, itu tapi harus sering ya. Harus biasa terus ilmunya. Iya, harus diasah terus. Apalagi Kalau ilmu ini ilmu pangkas rambut ini enak bisa gimana? sampai tua gitu. Iya bener sampai Nggak tua. mati. Jadi kalau kemana-mana tuh pasti makan, nggak mungkin nggak makan. Kalau merantau ke sana kemana tuh kalau udah bisa potong rambut tuh pasti makan. Iya, setuju. Karena itu keahlian yang bisa digunakan di mana saja ya. Betul. Ibaratnya seorang presiden aja pasti butuh tukang pangkas rambut ya. Nggak mungkin dia tampil gondrong terus ya. Kayak zaman dulu kan kita pangkas rambut. Oke, betul setuju nih Denny. Ini salah satu mindset yang luar biasa nih. Jadi memang salah satu skill yang pasti akan dibutuhkan di mana saja. Betul. Pasti akan makan juga dengan usaha yang betul-betul ditekuni tadi ya. Betul. Oke, berarti untuk saat ini goal terdekat Denny pengen punya kios sendiri dan juga mungkin dari segi interiornya ya, interior dari tempat itu juga lebih oke lagi gitu ya.
Oke, nggak apa-apa lah. Itu semuanya berproses. Nggak ada istilahnya yang langsung instan ya. Betul. Oke, baik. Kita masih tunggu kan di 351656. Mana yang telepon tadi? 351656 boleh atau di 0897 788884. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini bersama Denny Harto selaku owner dari Pangkas Rambut Barokah Palembang. Masih kita tunggukan yang pengen tanya-tanya perihal apapun yang terkait dengan pangkas rambut atau mungkin pengen mewarnai rambut tuh seperti apa yang pertama kali harus dilakukan untuk pemula gitu kan, biar dia ngeblend sama rambutnya. Oke, yang pengen punya rambut blonde gitu ya, blonde pirang-pirang gitu, nah seperti apa yang pertama pengen dilakukan? Nah, boleh sekali untuk bertanya-tanya bersama dengan Denny dari Pangkas Rambut Barokah ini sendiri. Oke, tapi sebenarnya Denny kalau usaha pangkas rambut ini bisa juga merambah ke wedding sebenarnya ya. Bisa. Wedding itu bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa ditekuni juga sebenarnya karena masih satu arah Satu gitu, frekuensi. satu frekuensi juga. Dan juga attire baju ya, kayak misalkan pemasangan sunting, nah itu kan masih satu ranah gitu. Betul. Oke, Denny pernah mencoba yang hal seperti itu? Pernah Saat sekali. ini? Oh, pernah sekali. Pernah sekali. Di Palembang atau di Di daerah? Pedamaran. Oh, di Pedamaran. Tapi tidak terlalu digeluti. Oke, sebenarnya kalau misalkan digeluti juga Bisa. pasti akan Bisa telaten juga ya. Ah. Oke, karena itu juga bisa menjadi peluang usaha juga, tapi modalnya itu nggak sedikit. Tinggi tentunya. banget, tinggi. Modalnya nggak sedikit. Jadi kalau memang pengen terjun ke dunia itu juga, ya harus Harus siap modal harus juga. effort modal juga. Tapi kalau misalkan berhasil itu hasilnya nggak main-main loh. Iya, lebih gede. Apalagi di daerah kita sana di Pedamaran itu orang nikahnya nggak terpaku harus hari Minggu kan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada. Full, satu minggu tuh full. Kecuali 3 Jumat, hari kalau Jumat jarang. jarang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu pasti ada itu yang acara nikahan gitu, sedekah kalau bahasa kita ya. Itu juga bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan juga selain pangkas rambut. Jadi pangkas rambut ibaratnya di rumah, nah itu freelance-nya gitu. Tapi lebih gedean freelance sebenarnya. Oke, karena Denny mungkin juga circle-nya di daerah sana juga banyak ya. Banyak yang membuka usaha wedding gitu. Banyak. Wedding terus juga ada pangkas rambut juga ya. Banyak. Udah banyak. Jadi pangkas rambut ini memang salah satu usaha yang menjanjikan juga, betul kata Denny tadi. Jadi kita nggak boleh underestimate ataupun meremehkan segala sesuatu penghasilan orang, terkhususnya juga di dunia jasa, karena ibaratnya tanpa mereka, tanpa yang lain-lain ya kita nggak bisa tampil optimal dong. Apalagi kayak misalkan orang-orang yang senang tampil gitu kan, pasti dia pengen tampil tampil yang dengan optimis, dengan pede gitu. Betul. Kalau nggak ada pangkas rambut ataupun hairstylist, nah pasti nggak akan jadi sempurna juga. Oke, baik. Dan terima kasih akan ucapkan dari LPPRRI Palembang untuk kesediaannya hadir pada kesempatan kali ini mengisi obrolan UMKM. Sangat luar biasa, sangat menginspiratif sekali untuk para pendengar juga tentunya. Kita ucapkan terima kasih juga untuk monitornya juga dari jam 11 sampai di jam 12 ini. Pokoknya kita akan hadirkan terus pegiat UMKM yang menginspirasi, yang bisa membagi ceritanya ataupun keseruannya dalam menggeluti usaha yang dia jalani saat ini. Oke, kalau gitu kita berdua undur diri sambil makomi. Saya Denny Harto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Melati kuncup tumbuh di taman, setelah bekerja di pujaan, rezeki sudah diatur janganlah lagi jadi sesalan. Terkadang mirip cerita pempek, cuko dak bercuko harga semua. Walaupun lagi bernasib jelek, janganlah sampai banyak iduso. Yang bercuko tak
salah tengah dua, uang kaya uang salah, sudah ada rezekinya